Saya bersukacita dapat bertemu kembali dengan saudara dalam kebaktian minggu, walaupun kita melakukannya secara online. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sejenak saya mengundang jemaat Tuhan, menundukkan hati, memohon Roh Kudus memimpin pemberitaan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan. Oleh rahmat dan kasih setiamu semata, kami dapat bertemu di dalam ibadah ini. Kami mohon Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, menyatakan kehendak-Mu, pengurapan-Mu atas hamba-Mu yang membagikan firman, dan juga bagi setiap jemaat yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Kami mohon Roh Kudus yang memeteraikan setiap firman yang akan hamba-Mu sampaikan, hingga kami boleh dapat bertumbuh bersama-sama ke arah kedewasaan iman menyerupai Kristus. Kami menyadari bahwa ada kuasa-kuasa yang tidak menginginkan kami bertumbuh dalam Tuhan. Sehati kami mengikat segala kuasa-kuasa gelap dan mengusir segala penghulu-penghulu di udara yang mencuri perhatian kami dari firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami memberikan hati, segenap pikiran dan konsentrasi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Bersama-sama kita mengatakan amin. Saudara, pada kesempatan minggu ini saya akan berbagi dengan saudara sebuah tema firman Tuhan, cinta rumah Tuhan. Cinta rumah Tuhan. Dan nas firman Tuhan akan saya bagikan, akan saya bacakan dari Mazmur 69 ayat 10. Mazmur 69 ayat yang 10. Demikian firman Tuhan. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Saudara, kalau kita memperhatikan kata-kata dari pemazmur ini, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Sepintas kita melihat bahwa pada ayat 10b ini, kata-kata yang mencela engkau. Dapat saya gambarkan bahwa pemazmur atau yang menulis nyanyian mazmur ini adalah orang yang suka tinggal di rumah Tuhan, dan ada kemungkinan suatu ejekan dialamatkan kepada sang pemazmur. Seperti pengalaman saya waktu masih pemuda lah, belum menikah. Ketika saya sering datang ke gereja beribadah, sementara orang-orang yang seusia saya tidak terlalu suka ke gereja persekutuan, paling datang sekali seminggu, itu pun kalau ada hatinya, ada kerinduannya. Jadi kalau ditanya mau kemana ke gereja, alah emang gereja memberi makan. Nah, jadi ada kata-kata ejekan mencela si pemazmur akan keaktifannya dalam ibadah, dalam pelayanannya di rumah Tuhan. Nah, saya tidak akan membahas terlalu jauh tentang itu sebabnya firman Tuhan dalam Mazmur 69 ayat 10 ini saya hanya ambil ayat 10a-nya saja, setengah ayat. Yaitu sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Karena kita dalam keterbatasan waktu, kalau saya ulas nanti sepenuhnya ayat 10 ini, tidak akan cukup waktu bagi saya. Nah, saudara, yang dapat kita garis bawahi atau menjadi titik utama dari renungan firman ini adalah tentang cinta. Ya, cinta dari akar kata Ibrani adalah kinah. Kinah. Dan maknanya adalah semangat, gairah, nyala cinta, atau perasaan cemburu. Itulah definisi kinah yang menjadi akar kata cinta dalam Mazmur 69 ayat 10 ini. Artinya apa? Kata kinah yang diterjemahkan cinta dalam bahasa Indonesia paling banyak digunakan dalam pengertian hubungan suami istri. Jadi dapat diartikan kinah itu seperti gairah seksual antara suami dengan istrinya.
seperti suami yang menginginkan persekutuan atau hubungan intim dengan istrinya. Itulah makna kata kina di sini. Nah, paling tidak ada 3 pertanyaan yang akan saya ajukan dalam keadaan ini, yaitu apa landasan atau semangat gairah itu? Apa landasan semangat atau gairah itu? Gairah yang saya sebutkan tadi, kinah tadi. Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Jikalau kita memiliki semangat seperti seorang pemuda yang baru jatuh cinta atau seorang pemuda yang baru pertama jatuh cinta kepada seorang perempuan, kerap disebutkan sebagai cinta monyet. Nah, itu bisa dibandingkan dengan seorang Kristen mula-mula yang memiliki kasih mula-mula. Jadi semangatnya luar biasa, hanya didasari karena jatuh cinta tadi. Tadinya di luar Kristus, sekarang telah dilahirkan kembali, ada gairah untuk beribadah kepada Tuhan. Ini menjadi landasan dasar. Dan mungkin karena ada latar belakangnya pertolongan Tuhan yang dia terima, sehingga dia memiliki gairah pelayanan. Tetapi yang dipentingkan di sini adalah sebuah kedewasaan, gairah atau semangat untuk melayani, beribadah, menyembah Tuhan, karena memang sebuah kedewasaan dalam pengenalan akan Tuhan. Itu yang pertama yang akan saya bagikan. Coba saya mengajak kita membandingkan nas yang kita baca tadi dari versi Alkitab The Message ya, The Message. Dalam bahasa Inggrisnya begini, I love you more than I can say, because I am madly in love with you. Nah, I love you more than I can say. Ya. I love you more than I can say, because I am madly in love with you. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa ini secara bebas, kira-kira gini katanya. Aku mencintaimu lebih dari yang bisa aku katakan, karena aku jatuh cinta padamu. Saudara, apabila nanti telah di rumah atau ada kesempatan membuka Alkitab versi bahasa Jawa, berbahasa Jawa ya, saya sih mohon maaf nanti kalau aksen saya atau pengucapan saya kurang tepat, tapi saya sempat membaca Alkitab bahasa Jawa Mazmur 69 ayat 10 ini, gini dikatakannya, anggen kaulo kesengsem dateng pada lame paduko. Kesemsem. Yang kita garis bawahi itu kata kesemsem. Ibarat seorang yang sedang berbunga-bunga, jatuh cinta. Dia seakan-akan memiliki sayap di 2 lengannya, dia terbang. Kesemsem. Ingin bertemu selalu dengan sang kekasih jiwanya. Inilah yang kita maksudkan dengan kina tadi. Semangat, gairah, perasaan cemburu yang dilandasi oleh cinta yang sangat mendalam. Bahasa Jawanya zero banget. Ya, itu dia. Itulah semangat yang menjadi dasar kita mencintai sang kekasih jiwa kita, juru selamat kita. Hal kedua atau yang menjadi pertanyaan kedua adalah kepada siapa semangat atau gairah itu ditujukan? Ya, jawabannya tentu kepada rumah Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau kita bandingkan kata-kata pemazmur ini dengan mazmur yang lain, yaitu Mazmur 84 ayat 11, dan itu sudah dibuat sebuah syair lagu, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara bisa lihat paralel atau hubungan dari kedua ayat tersebut, bahwa kecintaan kita akan rumah Tuhan akan membuat kita lebih betah tinggal dalam rumah Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Dan apabila kita lebih betah di depan televisi, menonton, ya saya tidak perlu menyebutkan salah satu tontonan yang paling digemari ya, saya tidak perlu menyebutkan, itu berarti kecintaan kita kepada tayangan-tayangan duniawi tersebut lebih baik atau lebih tinggi kualitasnya daripada persekutuan kita dengan Tuhan. Ini perlu menjadi kewaspadaan kita, saudara.
Dan yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah apa yang menarik di rumah itu? Di rumah Tuhan itu. Nah, ini penting juga karena ada juga orang suka datang ke rumah Tuhan atau mengagumi rumah Tuhan, tetapi yang dikagumi tidak fokus kepada Dia yang kita sembah. Hal-hal ini memang tidak terlalu salah. Saya tidak mengatakan salah apabila jemaat mengagumi bangunan gerejanya. Tidak ada masalah ya, mengagumi bangunan gereja yang indah, besarnya gereja itu tersebut atau sering disebut dengan mega church ya, bisa menampung ratusan ribu orang sekali ibadah. Atau model arsitekturnya yang keren ya, yang unik, dikagumi nggak masalah, seperti misalnya sebut aja gereja Belenduk ya, arsitekturnya bagus, sangat dikagumi, tidak ada masalah dengan itu. Atau mungkin biaya yang ditelan untuk pembangunan gedung tersebut, harganya yang miliaran, tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apa yang menarik di rumah Tuhan itu? Itu harus kita pertanyakan juga. Dan pertanyaan keempat yang menarik adalah siapa yang berdiam di rumah itu? Nah, siapa yang berdiam di rumah itu? Boleh saja sebuah gedung gereja yang megah, indah, ada simbol salibnya di atas, tetapi bukan Tuhan yang berdiam di sana. Bisa juga kesombongan manusia berdiam di situ. Bahkan mungkin kalau kita ini contohnya ya, film-film Hollywood menanyakan bahwa di situ juga ada dihuni oleh kuasa-kuasa kegelapan, bisa saja. Karena itu hanya gedung. Tetapi yang kita percaya, yang berdiam di rumah itu dialah Tuhan. Melalui Roh Kudus yang hadir, yang dikenal, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang kita sembah. Itulah alasan kita datang beribadah kepadanya. Itu sebabnya saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan untuk melihat kembali atau melihat firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru sebagai penggenapan kecintaan kita kepada rumah Tuhan. Saya mengajak kita membaca dari Filipi pasal 3 ayat 10. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Sekali lagi saya bacakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Saudara, seperti tadi ada 4 pertanyaan yang saya pertanyakan di depan, saat ini juga ada 4 kata yang saya garis bawahi yang menjadi inti renungan kita pada pagi hari ini. Yaitu kata kehendak. Yang ku kehendaki, saya ambil kata dasarnya kehendak. Kemudian kata mengenal. Dan mengenal Dia. Nah, dan mengenal Dia ini akan saya paralelkan dengan persekutuan. Dan yang ketiga, serupa. Saya ulangi kembali dari Filipi 3 ayat 10 ini, saya menggarisbawahi 4 kata penting di sana. Kehendak, mengenal Dia, persekutuan, dan serupa. Mari kita lihat satu persatu apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan ini. Dan sebelumnya saya akan membacakan kembali nas firman Tuhan Filipi 3 ayat 10 ini dari terjemahan Alkitab Amplified Bible. Demikian bunyinya. Ini lebih diuraikan, lebih dibuat keterangan yang lebih luas. Demikian firman Tuhan. Adapun tujuan yang telah aku tetapkan adalah bahwa aku ingin mengenal Dia, bahwa aku ingin lebih dalam dan lebih mengenal Dia di dalam keintiman dengannya, secara terus-menerus merasakan, memperhatikan, dan memahami keindahan pribadinya dengan lebih kuat dan lebih jelas, bahwa dengan cara yang sama aku dapat mengetahui bahwa kuasa yang mengalir keluar dari kebangkitannya, yang memenuhi semua orang percaya, dan supaya aku dapat berbagi dalam penderitaannya, agar aku selalu diubahkan di dalam roh menjadi serupa dengan Dia
bahkan sampai kematiannya. Saudara dapat memperhatikan nas firman Tuhan yang kita baca tadi dari Filipi 3 ayat 10 lebih jelas atau lebih terurai dalam Amplified Bible yang saya bacakan tadi. Mari kita lihat pokok-pokok pentingnya dari nas firman Tuhan tadi. Yang pertama, yang ku kehendaki. Di sini ada sebuah kehendak, ada sebuah keinginan yang mendalam. Satu-satunya yang saya inginkan. Demikian versi bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkannya. Satu-satunya yang ku inginkan. Apakah yang menjadi keinginan saudara di dalam hidup ini? Di dalam beribadah. Apakah kehendak saudara di dalam mengikut Tuhan? Apakah yang paling saudara inginkan terjadi dalam kehidupan saudara ketika kita datang kepada Tuhan? Apa yang saudara inginkan, itulah yang akan saudara dapatkan. Ini sebanding dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 19. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Demikian, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Lihat saudara, bahwa apabila semua pengharapan kita mengikut Tuhan hanya hal-hal yang sementara, yang di dunia ini berupa berkat, berupa kesehatan, berupa pengetahuan dan sebagainya, itu kan terbatas di dunia ini. Tetapi yang kita inginkan adalah sesuatu yang kekal, yang sifatnya abadi. Inilah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, bahwa kehendak kita seharusnya, sewajarnya atau mestinya kita tujukan kepada perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara surgawi, yaitu perkara-perkara yang mulia itu. Dan kedua saudara, kata mengenal. Tadi kehendak, sekarang kita mengenal. Mengenal dalam bahasa Yunani, karena kitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, sementara tadi Mazmur, kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Mengenal dalam bahasa Ibrani adalah ginosko. Apa yang dimaksud atau apakah pengertian dari kata ginosko? Ginosko itu dapat diterjemahkan sebagai mengetahui karena mengalami sendiri. Mengetahui karena mengalami sendiri, di pengalaman di sana, yaitu sebuah perbuatan mandiri, ya. Mengetahui setelah dilakukan, dipraktikkan, jadi tahu, oh begini caranya. Saya mengerti ya Bapak Ibu ya. Kemudian ginosko juga dapat diartikan mendapat pengetahuan. Tentu kita mendapat pengetahuan bisa melalui pembimbingan. Ada hamba Tuhan yang ada gembala jemaat, ada pelayan Tuhan, dengan mengkhotbahkan firman Tuhan, kita dibimbing untuk mengetahui lebih dalam tentang karya Kristus. Ginosko juga bisa diartikan sebagai belajar mengenal. Belajar mengenal ini lebih ke arah mempraktikkan. Bagaimana kita mempraktikkan firman Tuhan itu sehingga kita makin mengenal kehendak Tuhan, makin mengetahui apa yang menjadi denyut nadi dari Tuhan. Dan ginosko juga bisa diartikan membuat lebih mengerti. Wah, ini sering dihindari oleh jemaat. Jadi kadang-kadang jemaat itu hanya sudah mapan atau senang kalau mendengarkan khotbah pendeta, tidak perlu lagi melakukan pendalaman Alkitab. Saudara hati-hati, tidak semua kata-kata dari hamba Tuhan itu langsung kita tangkap atau kita terima dengan sepenuhnya. Perlu penyelidikan firman Tuhan. Inilah yang diartikan ginosko, membuat lebih mengerti. Disinilah kita penting melakukan pendalaman Alkitab, atau dalam jemaat ini mungkin dikenal dengan komsel, yaitu dengan mendiskusikan firman Tuhan kita akan dibuat lebih mengerti. Dan kalau kita komparasikan ginosko ini ke dalam bahasa Ibrani tadi, ini bisa diartikan sebagai sebuah ungkapan hubungan suami istri yang paralel dengan kata yada. Yada. Nah, yada itu tidak ada yang menyelubungi, semuanya keadaan terbuka, ya. Dapat kita lihat itu di kitab Kejadian pasal 3 ayat 5, ketika manusia itu digoda oleh si jahat, ada kata-kata di sana, tahu tentang yang baik dan yang jahat.
Kata tahu itu ada dari kata yada, mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Nah, inilah pengertian dari ginosko. Jadi menjadi orang percaya atau mengikut Yesus adalah gratis, tidak perlu bayar apa-apa. Tapi untuk mengiring Kristus kita perlu bayar harga. Dan untuk melayani Kristus kita harus memberikan nyawa kita. Jadi kalau kita tidak mau bayar harga untuk mendalami firman Tuhan, belajar firman Tuhan, wah, kita adalah orang yang paling malang sesungguhnya. Padahal firman Tuhan itu betapa kaya, betapa banyak berkatnya di saya yang dapat kita pelajari. Dan yang ketiga, saudara, dari Filipi pasal 3 ayat 10 tadi, yang saya garis bawahi kembali adalah mengenal Dia. Nah, pengenalan akan Tuhan itu harus didasarkan dengan persekutuan. Bukan mengenal tentang Dia. Harus kita bedakan, mengenal Dia. Persekutuan. Bukan mengenal tentang Dia. Wah, ini kalau tentang, ya kata orang, kata hamba Tuhan si A, kata hamba Tuhan si B. Sementara kalau kata mengenal Dia, apa yang saya tahu tentang Dia. Bukan karena kata si hamba Tuhan A, hamba Tuhan B yang kita senangi atau yang kita kagumi. Bukan. Karena saya mengenal Dia. Dan itulah yang Rasul Paulus katakan. Bahwa yang diinginkan oleh Rasul Paulus bukan ritual. Sekali lagi, bukan ritual. Bukan religi, tetapi relasi. Saya ulang kembali, yang diinginkan Rasul Paulus bukan ritual, bukan religi, tetapi relasi. Kadang-kadang kita sangat bangga dengan ritual agama kita, dengan ya mungkin dengan menaruh seperti apa, mengangkat tangan, kemudian macam-macam ritual dalam keagamaan. Itu baik, tidak ada yang salah. Bahkan ada orang bangga dengan agamanya, dengan memberi simbol kalung salib dan sebagainya. Tidak ada yang salah, tetapi bukan itu yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Dan seharusnya bukan itu pula yang kita inginkan. Tetapi sebuah relationship, hubungan yang intim dengan Tuhan. Apa itu relasi? Relasi hanya dapat diperoleh melalui perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Sang Kristus Juru Selamat kita. Itulah relasi. Rasul Paulus ingin mengenal Dia sebagaimana Dia adanya. Bukan sebuah bayangan yang karena kata orang, tetapi karena sungguh-sungguh relasi yang manis dengan Dia, sehingga kita bisa memiliki hubungan yang intim dengan Kristus. Dan yang terakhir, yang keempat, supaya menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Wow, ini luar biasa. Ada seorang hamba Tuhan bahwa dia menginginkan kematian seperti Kristus. Mestinya kita pun orang-orang yang telah ditebus, memiliki kerelaan, memiliki visi yang sama, yaitu pengorbanan seperti Kristus berkorban. Kematian Kristus terjadi ketika Yesus menyerahkan dirinya pada kehendak Bapa. Demikian pula Dia mengajarkan pada kita di dalam doa Bapa kami. Yesus mengajarkan kita agar dengan rela mengatakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kita tidak perlu terlalu ngotot dengan apa yang kita inginkan, saudara. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya kita harus berkata-kata seperti doa yang diajarkan Kristus. Be it unto me according to your word. Jadilah padaku seturut dengan firman-Mu. Saudara, apa yang menjadi kesimpulan kita dalam renungan ini? Saya akan simpulkan dengan sebuah kalimat, bahwa dengan demikian cinta kepada rumah Tuhan dapat terjadi jika kita memberi prioritas untuk mengenal Dia di dalam keintiman yang dibuktikan dengan penyerahan diri kepada kehendak Tuhan, kepada kehendak Bapa. Saya ulangi kembali, cinta kepada rumah Tuhan dapat terjadi jika kita memberi prioritas untuk mengenal Dia di dalam keintiman yang dibuktikan dengan penyerahan diri kepada kehendak Bapa. Lihat, cinta, prioritas, pengenalan, dan bukti penyerahan kehendak kita kepada kehendak Bapa. Kita meminta kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan itu bisa terjadi apabila kita memiliki kedisiplinan membangun keintiman dengan Yesus agar menghasilkan pribadi yang serupa dengan Dia.
Sangat penting memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan agar kita bisa mengenal apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan saudara. Dan sebelum kita berpisah, saya mengajak kembali jemaat Tuhan untuk berdoa memohon Roh Kudus memeteraikan setiap firman Tuhan, menolong kita untuk hidup dalam pengenalan yang benar akan Kristus, sehingga kita menjadi pribadi yang cinta akan rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hamba-Mu telah menyampaikan kehendak-Mu, firman-Mu, baik dari Mazmur maupun dari Filipi pasal 3 ayat yang 10. Kami belajar bagaimana kami boleh memiliki kehendak seperti kehendak-Mu. Bagaimana kami boleh memiliki pengenalan akan Engkau, memiliki persekutuan akan Engkau, dan juga memiliki penyerahan yang total akan kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang boleh belajar untuk mengenal Engkau lebih dalam. Bawa mereka makin terbang tinggi dalam pengenalan, dalam persekutuan dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin.